aja apa kita pakai cepat yang untuk jamaah biasa pakai kita gitu ya. Iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat taufik bisa kumpul di majelis mulia ini, Majelis Al-Hijrah yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Arif Fakhruddin. Semoga beliau sehat walafiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para jamaah Masjid Al-Hijrah yang saya muliakan, yang diberkati Allah. Kita lanjutkan kajian kita Al-Hikam. Sebelum mulai kita kirim Al-Fatihah kepada muallifnya, yaitu Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, dan semua pensyarah dari kitab ini dan semua pengkaji, para ulama yang mengkaji, yang mengamalkan kitab Al-Hikam. Al-Hadiyya wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sudah pegang kitabnya masing-masing? Fotokopian ya? Iya. Ini beli yang ini aja, ini cuma 10.000. Nah ini cuma 10.000. Ini 10.000. Nah, yang ini 300.000. Pilih yang mana? Emang punya duit segitu buat beli kitab? Nah, ya, ini. Baik, kita sampai di hikmah yang ke-9. Ya, yang nomor 9, ketemu Pak? Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita baca ya. Al-hikmatu tasi'atu, hikmah yang ke-9 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sakandari. Kata beliau, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi fid darin amin, ila an qala, kata beliau, tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Saya ulangi. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at, bermacam-macam, dari kata nau, ya, nau itu macam ya. Jamaknya anwa ya. Kalau di sini dari wazan tafa'ala, tanawwa'a yatanawwa'u tanawwu'an. Artinya tasya'abat, tafarra'at, ya, bermacam-macam. Ajnas, jamak dari jinsun, jinsani ajnas. Ajnas, jenis dari bahasa Indonesia ya. Jenis kamu, jenisnya apa? Jenisnya betina. Betina berarti perempuan. Ya. Jenisnya jantan, berarti laki-laki. Ajnas, jenis-jenis. Bermacam-macam jenisnya amal. Amal dari kata amalun, amal. Jadi orang beribadah itu macam-macam. Kok bisa bermacam-macam? Bi, sebab. Babnya sebab namanya. Bitanawwi, karena bermacam-macamnya waridat. Warid itu dari kata waroda. Waroda yaridu, ya. Waroda artinya datang. Waroda yaridu. Wurudan. Waroda yaridu wurudan. Asbabul wurud dalam ilmu hadis. Sebab waroda, datangnya, sebab datangnya hadis. Kalau di Quran namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau di hadis asbabul wurud. Ya, waridat artinya sesuatu yang datang. Waroda yaridu wurudan fahuwa waridun wadaka maurudun. Waridat, sesuatu yang datang. Al-ahwal, yang berupa ahwal. Ahwal jamak dari hal. Hal itu kalau bahasa terjemahnya keadaan. Apa itu keadaan, Pak? Keadaan itu ya masih abstrak ya.
harus dijelaskan. Dalam bahasa tasawuf itu ahwal itu suatu istilah ya. Ahwal itu kondisi batin, kondisi ruh, kondisi jiwa. Itu namanya ahwal. Kalau bahasa Indonesia keadaan. Keadaan itu ya kalau bahasa Indonesia keadaan bisa luar bisa dalam, tapi kalau dalam istilah tasawuf ahwal itu hal batin. Waridat sesuatu yang datang ya, berupa ilham ya, taufik, hidayah. Itu namanya sesuatu yang warid yang datang dari Allah. Datang kemana? Dalam hati. Karena ahwal itu tempatnya di hati. Itu. Makomat itu juga di hati. Khotir itu sesuatu yang datang ya. Kalau khotir, bedanya khotir itu dia masih campur antara nur dan kegelapan. Jadi antara bisikan ilham dengan bisikan setan itu masih campur. Itu namanya khotir namanya. Khotir itu sesuatu yang terlintas dalam hati. Kita ragu ini bisikan hati nurani apa setan itu ya. Nah itu was-was itu namanya khotir. Tapi kalau hal makom itu sudah ya, yang dominan itu nur, ilham. Nurani kita pasti cakep ini, cakep. Nah ya, itu. Ya Allah. Ini istilah-istilah dalam tasawuf. Ya. Di sini disebutkan di sarahnya Ibnu Ajibah di sini. Disebutkan. Di sini wal waridatu wal ahwal, waridat dan ahwal itu ibaratun an harakatil qalb, adalah satu ibarat, satu penjelasan yang terkait dengan gerakan hati. Gerakan hati itu kan nggak kelihatan ya, tapi hati itu bisa berbicara, bisa kita rasakan. Kapan kita yakin, kapan kita ragu, itulah gerakan hati disebut dengan ya khotir atau waridat. Di sini disebutkan. Ada 3 di sini disebut oleh beliau, oleh Ibnu Ajibah, sarah hikam. Kata beliau, fal khotir wal warid wal hal mahalluha wahid wal qalb. Khotir, warid, hal itu tempatnya di hati. Lakin madamal qalbu takhturu fihi al khawatir az-zulmaniyah wan nuraniyah sumya ma yakhturu fihi khatiron. Jadi kalau dalam hati itu yang terlintas masih ada kegelapan dan cahaya, masih dua-duanya ada, maka disebutkan khatir. Khatir itu sesuatu yang terlintas dalam benak, dalam pikiran. Tapi ketika yang kegelapan sudah menghilang, yang ada hanya cahaya, ini wa inin qata'at anhul khawatir. Jika khawatirnya sudah tidak ada, ya al khawatir az-zulmaniyah summiya ma yakhturu fihi waridan aw halan. Jadi kalau yang datang itu dalam hati itu cahaya, batin kita tenang, nah itu namanya warid atau hal. Jadi warid dan hal ini sama. Jadi waridatil ahwal ini mudhof ilaih. Jadi namanya idhofatul bayan, idhofatul bayaniyah namanya. Kenapa? Karena warid dan hal itu sama artinya. Warid dan hal itu sama, sesuatu yang datangnya dari Allah, petunjuk dari Allah. Istilah kita itu ilham lah, istilah kita ilham. Bukan arifin ilham, kalau arifin ilham beda lagi. Itu ulamanya, sudah wafat, Allah yarham. Jadi keduanya warid dan hal ini ada namanya warid di sini. Itu ya tahawwalani, dia selalu berubah-ubah ya tahawwalani. Fa inda madalika sumya maqaman. Jika hal ini kemudian stabil, ya, maka dia akan naik, namanya disebut dengan maqam. Beda makom ya, beda. Beliau beda makomnya. Apa makom artinya? Kalau bahasa kita levelnya beda. Makom itu istilah tasawuf juga, makom. Jadi warid, hal itu yang sudah bahasa kampusnya establish. Establish itu sudah mapan, sudah tidak bisa lagi diganggu dengan
kegelapan dengan setan. Jadi orang biasanya nih, karena orang istiqomah biasanya. Orang yang istiqomah itu halnya, waridnya itu akan tetap ya, ajek. Makanya disebut al istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Istiqomah. Orang yang istiqomah nanti dari hal akan naik menjadi makom. Makom. Kalau makom itu sudah tinggi tingkatannya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah masuk ke makom. Di atasnya makom mungkin. Nggak tahu apa, nggak ada namanya di atasnya makom. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika datang malam-malam cahaya, ngaku Tuhan, ana rabbuka. Qad istahlaltu laka ma haramtu lak, katanya. Saya Tuhanmu. Apa yang saya haram kepadamu sekarang halal. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Ihsan ya lain. Pergi sana kamu wahai yang terlaknat. Diusir sama Tuhan, diusir sama Tuhan-Tuhanan itu. Ya setan ya datang menyerupai cahaya di kegelapan malam ketika beliau tahajud, aku Tuhan. Terus apa? Ini mau menipu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi yang menipu itu ya setan tapi kelasnya profesor sudah. Ya mungkin walinya setan mungkin. Tapi Syekh Abdul Qadir ini ya bukan hanya tasawuf gadungan, tapi tasawuf yang melalui syariat dulu ya. Belajar fikih dulu, berarti tauhidnya mantap, fikihnya mantap, baru masuk tasawuf. Kalau orang nggak kuat tauhidnya, nggak kuat fikihnya, datang kayak begitu, alhamdulillah, saya jadi wali sekarang. Semua yang haram halal, boleh zina saya. Wah, nikah lagi saya katanya. Boleh korupsi halal. Nah, tertipu, terus akhirnya ngaku nabi. Saya lah nabi, kata Musaddiq gitu dulu ya. Ada namanya Musaddiq ya, Musaddiq. Oh, Nabi Musaddiq katanya. Suruh ngaji nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, udah kitab nggak bisa, ngakunya Musaddiq, nabi. Nabi apaan? Dapat wangsit dari gunung katanya. Ya, itu setan. Ya, setan. Dia nggak belajar tauhid, nggak belajar fikih, tahu ngaku nabi. Mana ada orang percaya ya itu. Itu tapi setannya berhasil mengganggu. Syaitan aja nggak bisa. Terus ditanyain sama muridnya besoknya, Syekh, ya Maulana, tahu dari mana kalau itu setan? Kan cahaya itu kan bagus kan? Katanya Sultan, ya saya tahu dari syariat. Kata syariat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah selamanya haram sampai hari kiamat, gak akan berubah menjadi halal. Korupsi ya mulai dulu ya, begal maling ya haram, gak ada kemudian terus kalau jadi wali halal, gak ada. Terus kalau jadi wali gak wajib sholat, gak ada itu walinya setan namanya, gak ada itu. Sekarang sudah sholat gak wajib bagimu, wah itu setan pasti itu. Setan itu gak mungkin. Nabi aja sampai wafat aja masih sholat, perang aja sholat. Nah inti ngaku siapa, inti siapa gitu. Sholat jadi nggak wajib itu pasti setan. Tahu dari mana? Syariat. Syariat mengatakan suatu yang wajib selamanya wajib, nggak ada kemudian sudah kamu nggak usah sholat, tiduran aja dan nggak ada itu. Tapi kalau nggak kuat tauhidnya, nggak kuat fikihnya, terkena itu ya, kena tipu muslihat setan. Allah, la ilaha illallah. Baik. Kita mempelajari hikmah yang ke-9 ini ya. Singkat tapi penjelasannya panjang ya. Kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam syarahnya ini, hal itu ada 2 macam. Hal itu kan kondisi batin ya. Hal itu kondisi batin. Itu ada 2 macam. Yang pertama nafsiyah. Nafsiyah itu jiwa. Keadaan jiwa. Yang kedua adalah keadaan ijtimaiyah, sosial. Ada 2. Jadi kalau nafsiyah itu keadaan diri kita dengan diri kita dengan hati kita. Kalau ijtimaiyah, diri kita dengan orang lain, dengan tetangga, dengan kerjaan, dan seterusnya. Nah, sini kemudian dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi sebelum masuk ke penjelasannya begini, terjemahnya dari hikmah ini ya, amal-amal soleh
yang kita kerjakan, yang kita lihat dari orang lain itu bermacam-macam, iya enggak? Seperti apa Pak amal soleh itu Pak? Minimal yang wajib deh, yang wajib. Ya, yang wajib. Kalau di sini bahasanya beliau istilahnya al-jami al-mushtarak, bahasanya Syekh Al-Buti al-jami al-mushtarak. Jadi kewajiban yang sama-sama kita kerjakan oleh orang muslim dimanapun, sampai kapanpun. Yang pertama yaitu apa? Sholat. Yang kedua ya rukun Islam itu. Sholat, puasa, zakat, haji, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang pertama ya. Itu diucapkan sekali ya. Kalau orang dari non-muslim. Tapi kalau orang muslim, ya dibaca setiap sholat, wajib. Ketika tasyahud akhir itu wajib. Itu kan, itu yang wajib itu. Ya. Alhamdulillah, jadi amal soleh itu ada macamnya, bermacam-macam. Ini yang faraid atau furud, jamak dari faridah. Faraid yang wajib-wajib. Bahasa Syekh Al-Buti di sini al-jami al-mushtarak. Al-jami artinya mengumpulkan, al-mushtarak yang sama-sama kita kerjakan. Ya. Mau dia bos kek, mau buruh kek, mau ustadz kek, mau bukan ustadz, mau raja, mau rakyat, sama semua mengerjakan kewajiban tersebut. Ya. Al-jami al-mushtarak. Nah ini ba'dal jami al-mushtarak al-mutamassil fil faraid al-ammah, itu kata beliau. Baik. Itu yang wajib. Di samping yang wajib masih banyak amal-amal soleh, ya masih amalnya soleh. Dan yang wajib itu yang istilahnya yang wajib tadi yang masuk ke rukun Islam itu yang disebut dengan ulama ibadah mahdhah namanya, yang murni, yang al-musilati ilallah, yang kalau dikerjakan dengan khusyuk dengan ikhlas itu akan menyampaikan seseorang kepada Allah, usul kepada Allah. Ya. Saya udah sholat tapi kok gak usul-usul, ya mungkin sholatnya ngelamun, sholatnya gak khusyuk ya. Zakatnya nggak ikhlas, puasanya cuma sekedar nahan makan minum, nggak usul kalau begitu. Nah gitu ya. Allah. Jadi kembali lagi al-ahwal nafsiyah itu ibaratun an masyair dakhiliyah tamurru wala tastaqir. Ibarah ya, suatu redaksi atau ya suatu istilah terkait dengan masyair. Masyair itu rasa, ya rasa atau perasaan dakhiliyah yang ada di dalam batin. Tamuru yang lewat, yang lewat dalam hati kita. Baik. Kemudian kata beliau terkait dengan ahwal nafsiyah, ahwal keadaan batin seseorang. Kalau yang kedua kan terkait dengan keadaan istimaiyah sosial. Kita terangkan yang pertama dulu, ahwal yang nafsiyah. Sebelum ke sana, tadi saya sampaikan di sini bermacam-macamnya amal soleh, baik itu yang mahdhah atau ghairu mahdhah, baik nafsiyah maupun ijtimaiyah. Nafsiyah itu terkait dengan diri kita pribadi atau terkait dengan sosial. Itu disebabkan apa? Disebabkan waridatil ahwal. Karena wahyu itu nabi ya, ilham yang datang kepada orang itu berbeda-beda. Contohnya, ini langsung saya kasih contoh biar gampang. Fafis salihina masalan man yaglib alaihimul wukufu inda sifatir rahmah wal karam wal ihsan wal maghfirah wasatil af. Sebagian orang soleh ada yang ya halnya itu dominan atau dikuasai dengan sifat rahmah, sayang, wal karam, dermawan, wal ihsan, berbuat baik, wasatil afi, dan suka memaafkan. Ada orang soleh yang seperti ini halnya, pemaaf ya.
Wa kullu sifatun mubassiqah min ba'di asma'illahi ta'ala, dan semua itu ya, sifat-sifat baik orang soleh itu, hal-halnya itu adalah pancaran perwujudan dari asmanya Allah. Ya, dari asma Allah ini. Ya, kemudian ya, seorang soleh itu bertasarruf, beramal, bersikap ya dengan pancaran asmanya Allah. Contohnya ada, sebelum itu contoh, ada juga orang soleh yang dominan dia sifatul qahr, sifat qahr, memaksa, wal iqab. Man yaglib alaihim wal wukuf inda sifatil qahr wal iqab wasulta ilahiyah. Jadi dia itu halnya, kondisinya dikuasai dengan kemahakuasaan Allah, Allah menyiksa dengan pedih. Nah, kalau tadi kan yang lebih dominan adalah sifat rahmahnya Allah, sifat ihsannya Allah, dan seperti itu, dan seterusnya. Nah, kemudian ini sifat-sifat Allah ini memancar kepada orang-orang soleh. Ketika yang terpancar itu sifat-sifat Allah rahmah, nanti akan berdampak memunculkan sifat bermacam-macam, berbeda. Contohnya sekarang kita masuk contoh. Pertama, Syekh Buti memberikan contoh seorang wali Allah namanya Daud At-Ta'i. Siapa Pak namanya Pak? Daud At-Ta'i namanya. Ini seorang wali besar, orang soleh. Pernah dia beberapa malam, ya bukan semalam, beberapa malam, bahkan disebutkan tamurru bihil layalil katsirah, bermalam-malam, ya nggak tahu berapa malam, apa seminggu, sebulan, dia itu nggak tidur Pak. Bapak kuat nggak tidur berapa malam Pak? 1 malam ya. Ini bermalam-malam nggak tidur Pak. Ya, siang malam nggak tidur. Subhanallah. Kenapa? Kata beliau, ilahi hammuka attala alayyal humumad dunyawiyata wa hala baini wa bainar raqat. Kata beliau, ilahi Tuhanku, hammuka, ya. Jadi perasaan dia kepada Allah, ya. Fokus dia kepada Allah. Attala alayya, menyebabkan saya itu attol itu tidak berfungsi, ya. Attol, jadi menyebabkan saya itu mati rasa al-humum ad-dunyawiyah. Keinginan-keinginan duniawi itu hambar, enggak, sudah fokusnya hanya pada Allah. Ini disebut dengan makomnya, makom fana namanya. Sudah mati rasa sama dunia itu. Bahkan ada ulama, ada wali mengatakan, "Hei dunia, kamu saya tolak 3 kali." Tolak 3 kali. Emang dia istri yang ditalak? Ada yang seperti itu. Jadi dia itu hamuka, maksudnya fokus saya kepadamu ya Allah, menyebabkan saya itu mati rasa dengan dunia. Sehingga tidur aja dia nggak mau, nggak doyan. Nah kalau kita kan doyan tidur. Siang harus tidur, malam harus tidur. Orang kalau sudah fana Pak, orang sudah kalau fana, ya, fokus, udah cinta, itu ya tidur udah nggak ini ya. Sama gini Pak, Bapak punya kerjaan, deadline contohnya. Itu Bapak siap begadang nggak? Karena ada fokusnya itu apa? Deadline dikejar, besok harus setor ini. Nah, gitu. Itu masih kerjaan dunia ya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala jadi fokusnya? Wahala baini wa bainar raqat atau rikot ya, rokot yang tepat. Wahala, dan menghalangi antara saya dan antara tidur. Akhirnya saya nggak tidur. Ya, karena fokus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal namanya, halnya sudah ya, halnya ta'i. Yang kedua, Syekh Al-Buti memberi contoh Fudail bin Iyad, ini seorang ulama juga. Siapa namanya Pak? Namanya Fudail bin Iyad. Ketika haji, puncak haji itu kapan Pak?
ketika Arafah, ketika wukuf, ya. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji, intinya haji itu Arafah. Siapa yang nggak wukuf di Arafah, batal hajinya, ulang. Nah, ketika puncak haji di Arafah, orang lain itu dzikir, wirid, ya, doa. Fudail kan diem aja. Diem duduk sambil pegang pipinya. Sambil apa gini tuh. Ngangguk-ngangguk itu. Terus habis itu nangis dia, nangis. Yang lain pikir dia cuma begini aja. Nah, itu masih, itu kata Syekh Buti, itu lagi hal. Kalau orang Betawi bilangnya, oh nggak makan Pak, lagi niat katanya. Bukan, maksudnya kan lagi puasa maksudnya kan, lagi niat. Ya. Halnya lagi sedang berpuasa ngadep Allah, lagi diundang sama Allah. Nah, jadi halnya wali-wali Allah itu beda-beda. Ini Fudail bin Iyad, yang lainnya wirid, doa, dia diam aja sambil pegangin. Nah, diemnya tapi bukan sembarang diem. Ya, diem ngapain? Dan di sini disebutkan. Kata Syekh Buti, qadin tabathu halatun. Tuh. Sedang dirundung hala. Hala itu mufradnya dari halah, satu keadaan. Hal itu keadaan, tapi kalau satu keadaan halatun. Dorbun itu pukulan, tapi pukulan satu, dorbatun. Dorobtu Zaidan dorbatan syadidatan. Nah itu, saya pukul Zaid itu dengan satu pukulan, dorbatan syadidatan yang kuat, berarti ditinju. Itu. Namanya isimarroh namanya ya, isimarroh. Jadi menunjukkan satu. Jadi in qadinta badhu halatun. Jadi sedang dirundung satu hal, satu kondisi yang menyebabkan dia apa? Min tadakkurihi limaudhihi. Dia teringat masa-masa dulu. Jadi Fudail bin Iyad dulu ini preman, Pak. Ya, preman, terus taubat. Berhidayah. Jadi beliau ini dulu preman. Di sini disebutkan musrifan ala nafsihi. Ya. Limadhihi yaumakana musrifan ala nafsihi. Orang yang ya tadilah istilah kita preman lah gitu. Dan kemudian beliau ketika teringat masa lalunya, beliau itu dapat hal kemudian merasa malu kepada Allah. Kok saya itu dulu preman, bodoh sekali saya. Malu saya sama Allah. Ya Allah, betapa bodohnya saya, betapa saya ketika maksiat begini-begini. Malu sama Allah. Ya. Lima syaira minal khajali minallahi azza wa jalla. Malu sama Allah. Nah, rasa keadaan tadi ya, kalau bahasa Inggris itu state ya, state itu perasaan di dalam batin ya. Jadi kondisi batin. Ya, gara-gara malu itu memikirkan masa lalunya, sehingga beliau ini nggak sempat doa. Jadi hajabatu alin shigoli bid-du'a wal aurat wal adkar. Padahal hakikatnya ya beliau mengingat masa lalu, kemudian malu kepada Allah. Itu juga zikir sebenarnya, tafakur namanya ini, tafakur. Kemudian menimbulkan rasa malu pada Allah, itulah. Itu ibadah sebenarnya. Bahkan disebutkan dalam Ihya itu, hadis, ini katanya hadis ya. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Bertafakur, mengingat ya kebesaran Allah, rahmatnya Allah, kasihnya Allah. Sesaat saja, sesaat itu ya sebentar lah. Itu lebih baik dari ibadah setahun. Khairun min ibadati sanah. Karena dengan tafakur itu, dengan merenung itu menjadi titik balik orang menjadi benar-benar orang mau taubat menjadi orang soleh. Kan taubat itu taubatan nasuha Pak, itu nggak bisa kalau nggak orang
tafakur itu. Benar-benar merenungi kebodohannya, hilafnya, sehingga benar-benar menjadi titik balik dia dari yang awalnya dia preman menjadi ustadz. Mantan preman ya. Bagus itu kalau mantan preman, Pak ya. Yang jelek itu mantan ustadz. Wah, naudzubillah. Dia dulu ustadz yang preman. Wah, ngeri. Kalau mantan preman bagus itu. Dan mantan preman jadi ustadz itu pasti melalui perenungan. Renung dia. Ketika taufik datang, hidayah datang lah, itu ada namanya hal. Hal itu yang membuat dia titik balik dari yang awalnya. Nah, ya, jadi preman jadi ustadz. Dulu artis menjadi jadi penyanyi, seterusnya lah ya, titik baliknya. Dulu ada almarhum siapa namanya, UJ ya. UJ kan titik baliknya. Itu dapat namanya hal namanya. Sama kalau dulu namanya Fudel bin Iyad dulu ya, Fudel bin Iyad. Nah, nanti bisa dipraktekkan ini Pak kalau pas wukuf ini. Sedang ngapain? Kok nggak doa kamu? Saya kayak Fudel bin Iyad. Itu namanya ngarang namanya. Hal itu nggak bisa dicari Pak. Itu dari Allah itu, anugerah Allah. Nggak bisa. Saya kayak Fudel bin Iyad. Wah itu mah ngarang kamu. Ya. Hal itu anugerah dari Allah. Taufik itu anugerah dari Allah. Nggak bisa dicari-cari. Jangan ngikut-ngikutin. Ya. Kalau kita ya wirid aja doa ya. Kecuali ketika wirid kemudian datang hal seperti itu anugerah itu. Nangis jadi-jadinya ya. Oh. Jadi kalau pas nanti wukuf, kalau haji, sudah haji pada haji belum? Sudah? Alhamdulillah, yang belum saya doakan bisa haji. Amin. Yang sudah haji bisa haji lagi. Amin. Yang ketika wukuf itu ya itulah. Ya. Kata ulama kan kalau wukuf itu perbanyak istighfar, banyak zikir, banyak doa. Itu bagi orang yang kebanyakan, tapi kondisi orang, hamba-hamba itu beda-beda. Makanya kalau kita wukuf gak usah ngurusin orang. Ini kok mau diem aja, ya hati-hati ya. Ini jangan-jangan diemnya itu tafakur, lagi hal. Hati-hati, jadi gak usah ngurus orang kalau ibadah itu ya. Urus dirinya sendiri. Ya. Nah, di sini disebutkan ada orang yang bersaksi, namanya temannya Fudel, namanya Ishaq bin Ibrahim At-Tabari. Jadi Ishaq ini temannya Pak, temannya Fudel, sama-sama wukuf, bareng ngaji di sampingnya. Ya. Gak denger ini Fudel diem aja, gak ada suara doa. Ya. Illa annahu wadayadhul yumna ala khaddihi, dia meletakkan tangan kanannya di pipinya. Wa ta'ta ra'sahu yabki khafiyan. Jadi dia gini-gini, ya tadi mikirin masa lalunya. Kemudian malu sama Allah ya, dulu preman. Terus kemudian nangis tuh. Nangis, bukan nangis jerit-jerit, enggak ya. Ditahan ya biar gak ketahuan, nangis menetes air matanya. Yabki khafiyan. Falam yazal kadzalika hatta afadhal imam. Dan kemudian dia istiqomah sampai menjadi imam. Itu awal titik mulanya itu. Ke haji dia menyadari itu malu dan sehingga beliau itu menjadi imam, orang yang terkenal, namanya harum itu. Orang mengkaji tasawuf pasti kenal, namanya Fudel bin Iyad ini. Menjadi imam. Kemudian Fudel ini ketika sudah nangis ya, sudah sampai klimaks puncaknya ya, sudah. Kemudian beliau menatap ke langit. Kemudian sembari berkata, wa sawatah wallahi minka wa in ghafarta li. Ini kata beliau. Dia mengatakan 3 kali di sini. Ini disebutkan dalam kitab Soffatus Soffa karya Ibnul Jauzi. Jadi beliau ya, menutup perenungannya, penangisannya ya, nangis dan halnya itu ditutup dengan perkataan 3 kali wa sawatah. Duh. Ya, sawatah itu artinya duh kasihannya saya ya. Sawatah itu artinya jelek artinya ya. Duh malunya saya ya. Dulu saya itu preman, begini begitu ya Allah, dolimnya saya. Itu namanya wa sawatah. Ya, saw ya. Wallahi demi Allah, minka. Ya Allah, saya malu darimu ya Allah, malu saya. Menyesal, jadi khojal. Khojal itu di atasnya haya, malu. Wa in ghafartali, meskipun engkau mengampuni saya ya Allah, saya malu ya. Malu, jadi masa lalunya itu
bikin malu kepada Allah. Meskipun kau mengampuni, saya tetap malu. Ya Allah. Qolaha salasan, diucapkan 3 kali. Contoh lainnya, ada namanya ulama namanya Sirri As-Saqati namanya. Sirri As-Saqati namanya. Ini ulama besar juga. Beliau ya ketika halnya itu istighfar. Kalau tadi dia merenung masa lalunya. Kalau Syed Qosti itu istighfar. Gara-gara apa? Gara-gara mengucapkan alhamdulillah. Loh, Ustaz, kok alhamdulillah istighfar? Nah, ceritanya begini katanya. Jadi beliau ini orang Baghdad. Baghdad ini di Irak. Di Baghdad, di Irak ini, ya, di pasar tepatnya, di pasar. Nggak tahu apa, satu cerita di pasar. Tapi kalau di sini di Baghdad ya, harikun kebakaran. Ya, di pasar Lembang, janganlah. Ntar saya dimarahin orang Lembang ntar. Naudzubillah, pasar lah ya. Pasar aja. Ntar saya di demo sama orang ya. Benar Pak Ustadz itu bakaran bener, waduh, ngeri kali saya ya. Kebakaran, kemudian ini di sini ceritanya singkat ya. Di riwayat lain, beliau itu sedang sholat di masjid. Di sini nggak disebutkan. Sholat di masjid khusyuk, datang orang. Ya Sirri As-Saqati, ya pasar kebakaran, semuanya terbakar kecuali tokomu. Toko lapakmu nggak terbakar, semua bakar, cuma lapakmu yang nggak terbakar. Terus saya mengatakan alhamdulillah. Nah, refleks ngomong alhamdulillah itu menyesal dia, istighfar selama 30 tahun gara-gara alhamdulillah. Bapak pernah alhamdulillah terus nangis Pak gara-gara alhamdulillah? Kenapa? Istilahnya dia bergembira di atas derita orang lain itu. Jadi kalau orang lain ya gempa terus rumah hancur, rumah Bapak bagus, jangan alhamdulillah rumah saya nggak apa-apa. Jangan, orang lain kasihan. Jangan tampakkan gembira, tapi empati, ya Allah sabar ya Pak ya. Jangan bersyukur atas keselamatan rumah kita, jangan empati sama yang lain. Itu bagi orang sufi itu dosa. Ya, dosanya makomnya sufi itu beda Pak dengan kita. Jadi alhamdulillah aja sampai di istighfar 30 tahun itu Pak. Subhanallah. Ini ya. Yaqulu mundu salasina sana wa an astaghfirullah min qauli marrah. Saya itu istighfar 30 tahun gara-gara satu perkataan alhamdulillah. Yaitu kata beliau, laqad najah hanutuka fakultu alhamdulillah fa ana ila al-an nadimun ala ma qultu. Sampai dia cerita waktu itu ya, sudah 30 tahun cerita, sampai sekarang saya nyesal. Sudah 30 tahun itu. Ya Allah. Id aradtu li nafsi khairan mimma hasala lil muslimin. Itu maksudnya bahasa kitanya ya, menari di atas penderitaan orang lain. Bersyukur di atas penderitaan orang lain. Nah, itu dosa bagi dia ya. Namanya enggak empati. Nah, rasa istighfar hal itu sampai ke bawah sampai 30 tahun, Pak. Itu namanya hal. Ya, akhirnya apa? Yang dominan ala siras itu kerjanya istighfar terus. Istighfar, di mana istighfar? Gara-gara alhamdulillah itu. Istighfar. Ya, jadi ini namanya amal istighfar. Gara-gara halnya apa? Gara-gara alhamdulillah tadi. Gara-gara alhamdulillah akhirnya dikiranya istighfar terus itu. Istighfar. Enggak ada yang lain, istighfar aja. Selama 30 tahun. La ilaha illallah. Yang terakhir, Syekh Al-Buti memberikan contoh namanya ulama namanya Ma'ruf Al-Karhi. Siapa namanya, Pak? Ma'ruf Al-Karhi. Ini nama ulama wali-wali besar semua. Meninggal juga sama di Baghdad ya. Di Baghdad juga, makamnya di Baghdad, di masjid, di dalam masjid makamnya. Ma'ruf Al-Karhi. Kalau ingin tahu, buka Google. Makam Ma'ruf Al-Karhi, keluar di Google itu. Di dalam masjid, sampai masjid itu semuanya kuburan para alim ulama itu ya. Subhanallah. Nah, ini apa? Aneh lagi nih, halnya
Ma'ruf Al-Karhi. Al-Karhi ini puasa Pak, ahli puasa. Puasa. Terus suatu siang datanglah Sakko. Alladzi marra bisakko. Sakko ini tukang ngasih minum. Kalau di negara-negara Arab itu biasa seperti itu. Di Maroko, di Yaman, di Saudi, di mana itu biasanya ada orang ya, dia profesinya itu ngasih minum. Biasanya setelah kita minum, kita tuh ngasih duit, Pak. Dia nggak menjual, cuma menyediakan air. Tapi kita biasanya menghargai beliau, mengapresiasi dengan ngasih uang, seikhlasnya. Kalau di Maroko itu warnanya merah-merah, pakai topi, ya. Terus bawa geriba. Geriba itu kalau dulu ya dari kulit isinya air. Kalau sekarang enggak, bukan kulit ya. Sekarang ya apalah gitu. Sako. Kalau Bapak bawa HP, tulis di Google, Sako. Nah, keluar nanti gambarnya itu ya. Lah, kemudian, jadi biasanya orang ini ngider Pak, ngider kemana-mana, nawarin air kemana orang-orang, nawarin. Nah, kalau minum kita mestinya ngasih ya, tapi dia nggak narif, serah mau ngasih berapa aja. Kemudian ketika ngider si Sako ini sambil berkata, rahimallahu man yashrab minni. Ma'ruf Al-Karhi dengar, kalau Sako tadi mendoakan semoga Allah merahmati orang yang minum dari saya. Kayaknya nggak ada yang mau minum, soalnya kalau minum mesti ngasih uang ya. Biasanya kebiasaannya seperti itu. Mendengar itu, kemudian Ma'ruf Al-Karhi minum, padahal dia puasa. Dan yang ngasih minum ini tahu, yang minum ini Ma'ruf Al-Karhi ahli puasa. Terus ditegur, alam takun soiman. Bukannya kamu puasa, Ma'ruf Al-Karhi? Bala, iya saya puasa. Walakinni rajautu du'ahu. Saya mengharapkan doanya dia. Jadi yang bertanya bukan sakonya, yang bertanya itu orang lain. Kamu kok minum, Ma'ruf Al-Karhi? Bukannya kamu puasa? Iya, saya puasa tapi saya batalin. Kenapa? Pertama itu puasa sunnah, yang kedua saya mengharapkan doa orang tadi. Biasanya orang-orang ini yang bukan jualan ya, yang ngasih minum ini orangnya baik Pak, baik, terus murah senyum, baik pokoknya ya. Saya pengalaman saya ketika di Maroko 10 tahun, ketemu orang-orang kayak gini tuh baik orangnya, ramah gitu. Gak ada itu habis ngair, mana duitnya, gak ada. Ya ngasih, ya diterima, nggak ngasih nggak apa-apa. Sakok namanya. Jadi apa halnya Ma'ruf Al-Karhi ini? Halnya itu ya itu tadi. Jadi mengharapkan doa orang lain ya, yang dia itu berhusnudzon, doanya diterima oleh Allah. Bisa dipahami juga dia ingin menggembirakan orang tersebut. Oh, kagak ada yang minum dari dia ya. Udahlah kasihan saya, biar ada yang minum saya minum. Saya batalin. Menyenangkan hati dia. Namanya idkhalus surur namanya. Fi qalbil mu'min, itu ibadah. Menyenangkan hati orang itu ibadah. Ada orang ya jualan dari pagi sampai sore nggak laku, terus kita kasihan, beli kita. Kita niat bantu dia, itu ibadah Pak. Kenapa? Dia nggak nyolong, dia nggak begal, dia nggak ngemis, dia berjualan, kita beli, itu senangnya luar biasa itu. Itu ibadah luar biasa Pak. Dengan membeli dengan niat yang menyenangkan hati orang itu luar biasa itu. Jadi kalau kita beli niatin kasihan ya, laku kasihan, kita beli. Allah, la ilaha illallah. Nah inilah halnya orang macam dan itu semuanya ibadah. Ini yang pertama. Hal yang kedua kata Al-Buti adalah hal yang terkait dengan sosial. Kalau tadi kan terkait dengan diri kita ya, kemudian kita keluar halnya. Sebenarnya contoh yang terakhir ini sebenarnya terkait dengan orang lain sebenarnya ya, yang Ma'ruf Al-Karhi ini terkait dengan orang lain sebenarnya. Nah, kemudian yang terkait dengan orang lain seperti ini kata Al-Buti. Ya. Walakin ma wara'a dzalika minal qurbat wal ibadat tanawwa hasba tanawil ahwal al-ijtimaiyah allati yataqallabu muslim fi gimariha. Baik, yang pertama contohnya adalah pemuda. Pemuda ini ya
pemuda masih belum nikah, ya. Kalau belum nikah, fahuwa la yahmalu illa mas'uliyah nafsi. Dia hanya memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian amal-amal dia, ya, yang mendekatkan diri pada Allah setelah al-jami al-musyarak, setelah yang rukun tadi, rukun Islam tadi, ya, sholat dan seterusnya itu, ya, maka kewajiban dia apa? Ya, baca Quran, ya enggak? Ya, datang ke majelis taklim, kan jomblo, ya. Nah, inilah kalau masih jomblo, ya. Jadi kewajibannya ibadahnya seperti itu. Tapi kalau dia sudah menikah, maka kewajiban dia, amal dia itu akan bertambah. Yaitu apa? Ya dia harus kerja, ya enggak? Dia harus kerja. Untuk apa? Menafkahi keluarganya. Itu juga juz'un la yatajazza min ahamil kurbat. Dia kerja itu, contohnya Gojek contohnya. Ya, ini contohnya ya, yang banyak ya. Kalau niatnya nyari nafkah yang halal, itu juga ibadah. Ibadah itu. Tapi ini disebut dengan nanti maksudnya ibadah ijtimaiyah. Kenapa? Karena kita ketika bekerja itu terkait dengan orang lain. Gojek contohnya. Saya kemarin, ya, pengalaman saya. Kemarin habis ngisi pengajian, saya lapar. Makan apa ya? Oh, nasi goreng lah, biar langganan. Datanglah saya ke sana langganan di Karyawan 1. Ya, nasi goreng itu, sebelah kiri jalan itu. Dia lah, ketika saya ke sana gak ada orang, Pak. Saya sendirian. Tapi dia bikin nasi goreng 3 bungkus. Spesial. Yang harganya mahal. Pakai ati, pakai sosis dan seterusnya. Terus saya bilang, oh, banyak juga ya yang order dari Shopee Food atau GoFood, ya. Nah, saya ajak ngobrol kan ini. Ini ada orang yang order. Tapi setelah saya bikinin, cancel. Sama yang order ini, sama drivernya di kasih. Ya Allah. Nah, ini orang nggak amanah ya, order yang sudah mahal, ordernya 3 lagi dibatalin ya, Pak. Ya kasihan. Nah, ini gimana mau berkah hidupnya? Gimana mental orang miskin gimana? Itu kan dolim orang. Ya Allah, ini kan terkait dengan sosial dengan orang lain. Ya. Jadi kalau kita punya keluarga, maka ibadah kita bertambah. Itu mencari nafkah, itu bertambah, itu ibadah juga itu. Ibadah. Asalkan niatnya apa? Mencari harta yang halal dengan cara yang benar. Terus kalau contohnya kalau orang kerja di mana? Di perusahaan contohnya, jadi jadi karyawan atau kayak ojek GoFood lah. Dia itu yang jualan nasi goreng itu nunjukin saya. Ini drivernya bohong. Jadi dia mengcancel, bilang ke aplikasi warungnya tutup, padahal buka. Soalnya kalau dia berkata jujur, saya cancel pribadi, itu kan kena penalti dari aplikasinya. Jadi bohong dia, ngelaporin warungnya tutup. Bohong dia. Nah, seperti itu ya. Itu sudah nggak amanah, nggak profesional. Sama kayak di sini ceritanya buruh. Ada buruh, ya. Buruh ini, ya. Kalau menjadi buruh kan ada MOU, Pak. Teken ya, tantangan. Saya siap kerja dari jam 8 sampai jam 4. Ada waktu istirahat mulai jam 12 sampai jam 1 contohnya. Itu saya teken. Oke, selama sebulan gajinya sekian, tanda tangan. Oke. Ini ya terkait dengan hal istimaiyah tadi. Kalau kita sudah seperti itu, maka kita menjadi bawahannya si bos. Istilahnya Rabbul Amal istilahnya, atau Rabbul Ma'mal, yang punya pabrik. Kalau seperti ini katanya, kita jangan kemudian waktunya jam 1 masuk kerja kita baca Quran. Itu nggak boleh itu, kata beliau. Kenapa? Waktu dakoik, ya, per menitnya itu Anda sudah dibayar.
Itu bukan miliknya Tuhan lagi, itu miliknya bos kamu. Baca Quran bagus, tapi itu kan miliknya bosnya. Kamu digaji sama bos untuk kerja, bukan untuk baca Quran. Itu malah maksiat itu, kata beliau ini. Ya. Subhanallah. Ini saya bacakan ya. Ini luar biasa ini. Fala yajuzu lahu ay yusarrif min mara'i dzalika syai'an min sa'atil amal. Kalau waktunya kerja jangan baca Quran. Ini profesional kan. Kalau kita di Jepang itu ya jam 1 ya kerja. Kalau kita kan malas-malesan selonjoran dulu, merokok dulu. Itu korupsi waktu itu. Malah yang aneh nih ya, ada, mohon maaf ya, oknum lah. Oknum PNS, waktunya kerja, di kafe dia. Itu viral kemarin itu kan. Di kafe, wow. Oh happy, gabel karaokean. Jam kerja. Itu kan makan gaji. Siapa yang buta Pak? Gajinya buta. Ini kan makan haji rakyat itu. Beliau sudah sebutkan di sini, kata Syekh Buti. Kalau kamu jadi pegawai negeri, jadi pegawai negeri yang profesional. Waktunya kerja, layanin rakyat. Kalau bisa mudah ya dipermudah, jangan dipersulit. Terus sekarang dipersulit kenapa? Kalau pengen cepat ya itulah kita itu. Birokrasi, kenapa lambat? Ya itulah mental-mental. Katanya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau kita niat jadi pegawai negeri, kerjanya bagus, jam 8, jam 12 istirahat, waktu karena sholat dan makan isoma. Jam 1 balik lagi, melayani rakyat. Melayani rakyat itu ibadah. Ibadah, jangan dikira nggak ibadah itu. Minal muqarribah ilallah. Minal musilati ilallah. Ibadah yang mengantarkan orang tersebut kepada Allah. Kalau niatnya khidmah kepada orang. Nabi bersabda, innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu membantu hambanya selama hamba itu membantu orang lain. Allah pasti turun tangan membantu orang itu ketika dalam kesulitan. Kenapa? Dia suka membantu orang. Tapi kalau hidup kita suka mempersulit orang, insya Allah hidupnya juga sulit. Ya, didoain sama orang itu. Wah, ini orang suka bikin repot. Itu. Mending kalau nggak dilaknat itu. Allah. Tapi ini rumus hidup Pak, rumus hidup. Kalau kita suka bantu orang, pasti dibantu oleh orang lain. Meskipun bukan orang yang bantu itu. Allah kirim orang-orang yang akan membantu kita. Gitu. Allah, itu pasti. Ini janji Allah. Jadi kata beliau harus profesional. Bahasa Al-Buti, ala wahwal ukufu ala adai maltuzima bi ala khairi wajhin. Jadi kalau jadi ASN, jadi P3K, ya, PNS, ya di birokrasi, jadilah karyawan, ya jadilah pegawai negeri yang profesional, mempermudah kerjaan orang. Gitu. Kalau jadi politikus sama, jadi politikus yang negarawan, jangan politiknya hilang, tinggal tikusnya aja. Nah, ya, jangan sampai seperti itu. Jadi semua bidang sosial itu bisa mengantarkan orang menuju Allah. Asalkan niatnya benar, semata-mata untuk Allah, khidmah kepada umatnya Nabi Muhammad, itu semuanya ibadah kata beliau. Ini disebutkan di sini. Ya. Sohibul mas'uliyat as-siyasiyah. Masalahnya sekarang orang menganggap, oh kalau jadi karyawan, jadi PNS, politikus itu bukan ibadah. Oh itu ibadah. Istilah guru-guru kita tuh ibadah ghairu mahdoh namanya. Gak kelihatan, gak seperti sholat memang. Kalau sholat mahdoh. Tapi kalau niatnya untuk berkhidmah, membantu orang, itu ibadah. Ibadah. Itu disebut dengan oleh Al-Buti ahwal ijtimaiyah. Ya, ahwal ijtimaiyah. Baik. Ya Allah, saya yang baca ini madeg itu kaget. Baca Quran bisa jadi haram ya. Kalau waktunya di waktu dia kerja. Sama Bapak kalau
di kamar mandi, di WC, baca Quran, dosa nggak? Kenapa dosa? Oh, tempat najis udah mau ngaji. Baca Qurannya bagus, nggak salah. Tempatnya salah. Kalau ini orang waktunya kerja ngaji, pilihan pulang ke rumah nggak ngaji. Pilihan orang kerja ngaji, biar nggak disuruh kerja ngaji. Nah, itu nyolong waktunya bosnya itu. Dosa itu korupsi waktu namanya. Ya, korupsi waktu. Qurannya nggak salah, waktunya yang salah. Waktunya salah. Ya profesional ya, kayak orang-orang barat tuh, orang Jepang itu, jam 1 jam teng. Pulang jam 4 pulang. Nah kalau kita, jam 3 udah pulang duluan. Udah gak ada kerjaan katanya. Layanan sampai jam 4, jam 3 sudah tutup coba. La ilaha illallah. Padahal layanan sampai jam 4, jam 3 sudah tutup itu. Udah pulang, siap-siap pulang. Tutup, konter tutup. La ilaha illallah. Gidan gaji aja pengen gede. Gidan kerja pulang duluan. La ilaha illallah. Inilah yang menyebabkan yang kerjanya bukan ibadah jadinya. Kerjaan-kerjaan sosial tadi, kalau kita niat sungguh-sungguh karena Allah, itu bisa menyebabkan kita itu jadi wali, Pak. Wali. Jangan dikira ASN, PNS segala bisa jadi wali. Asalkan benar-benar profesional. Datang jam 8, jam 12 istirahat, jam 1 masuk, jam 4 pulang, kerjanya profesional, nggak mau ngutip-ngutip apa ini. Nah, jadi wali dia. Ya masalahnya nggak mau jadi wali, kerjanya nggak apa, ya setengah hati kerjanya. Ini oknum ya, nggak bilang semua, oknum saja ya, oknum seperti itu ya. Allah. Atau sebaliknya Pak ya, Ustadz, Kiai, Ajengan, Syekh, Abuya, apalagi Tuan Guru. Gelarnya bagus, tapi santriwatinya dicabulin. Ada nggak? Walid itu, Wali Anak Dewi. Ya. Ya Allahu Akbar. Ya, ini hal juga ini namanya. Tapi hal ahwal syaitoniyah namanya. Tadi saya ngajar Pak, mahasiswi saya, mahasiswa di UIN. Tadi siang. Jadi tadi nyampe sama rumah jam berapa saya? Jam 5 setengah 6. Baca, saya istirahat, makan sebentar baru kesini. Jadi saya tadi ngajar kitab Ayyuhal Walad, pendidikan, yang ngajar anak pendidikan, calon-calon guru. Pendidikan calon guru-guru PAUD. Saya pakai kitab Ayyuhal Walad karya Al-Ghazali. Di sana disebutkan ya kriteria guru. Ada 4 ya syarat jadi guru, mursyid, syekh. Ya, 4 yang pertama ini ya al-i'radu an hubbid dunya wal jah, kata Imam Ghazali. Syarat menjadi mursyid, menjadi kiai atau apalah, tuan guru atau apalah ya. Pertama, enggak doyan sama dunia. Enggak doyan di sini bukan kemudian enggak punya harta, bukan ya. Ya, harta cuma di tangan, enggak sampai di hati. Enggak kedunian, enggak gitu ya. Enggak tertipu dengan harta, tahta dan pasangan. Dan pasangan. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua adalah guru harus punya sanad. Harus punya guru-guru lagi sampai ke Rasulullah. Rasulullah punya guru malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya guru yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak orang sekarang ngobrol ngalor ngidul ya. Ada disebutkan guru apa itu ya. Mana referensinya? Nggak ada. Kalau ngomong akidah, menurut saya, akidah versi saya, memang akidah itu milik kamu atau gimana? Ada sekarang itu di medsos itu. Orang asal ngomong aja. Nggak punya sanad itu. Kalau orang ngomong agama nggak punya sanad, maka gurunya itu setan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, muhsin. Muhsin ini artinya orang yang berbuat baik. Muhsin ini katanya orang ya yang riyadatun nafsi, yang menekan dirinya, bisa
menguasai hawa nafsunya. Apa tanda-tandanya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya? Qillatul akli wa syurbi. Makan minumnya itu sedikit. Kalau ada syekh makannya kok kambing guling sendirian, wah ini ya, ini syekh apa syekh ini? Ya. Terus yang kedua katanya qillatul qauli was-saum. Terus qillatul qauli, sedikit bicara, wan naum, sedikit ngomong dan sedikit tidur. Wah ini wali nih, tapi kerjanya tidur. Pagi habis subuh tidur, duhur tidur, asar tidur. Wali macam apa? Wali tidur namanya. Jadi kalau mencari mursyid, contoh-contoh mursyid itu tadi qilatun naumi wal qaul, nggak banyak ngomong, apalagi ngomong nggak jelas, ya. Ngalor ngidul nggak jelas ya, makoli apalah nggak jelas dia. Yang terakhir ini yang keempat ini, yang paling banyak, ya, dia harus memiliki sifat-sifat, ada 14 disebutkan di Imam Ghazali. Yang keempat ini ada cabang 14. Yang pertama adalah sabar, yang kedua syukur, yang ketiga tawakal, yang keempat yakin, yang kelima qanaah, yang keenam tumakninah, tenang orangnya. Yang kemudian banyak itu ya, banyak itu. Apa yang saya sampaikan? Jadi ada mahasiswi saya cerita, dia ini mondok di pesantren di Bogor, saya nggak sebutin namanya pesantrennya. Dia mondok itu sambil sekolah sanawiyah aliyah 6 tahun. Ketika udah masuk naik kelas 2 sanawiyah, teman sekelasnya itu ada yang cantik, dinikahin sama kiainya. Kelas 2 sanawiyah, Bu. Katanya, kamu kalau nggak mau nikah sama saya, nggak dapat barokah. Dia ancam nggak dapat barokah ilmunya juga. Ini kiai namanya, kiainya lagi kena ahwal namanya, ahwal syaitoniyah namanya. Saya bilang ke teman saya itu pas kemudian saya, pasti teman itu cantik. Iya cantik. Ya kalau nggak cantik mana mau tuh kiainya. Dan apa yang lebih menyakitkan, Bu? Ternyata saya sudah menduga, ternyata dia istri yang keempat. Saya sudah ngira nggak mungkin istri pertama, pasti yang kesekian, ternyata yang keempat. Kenapa yang keempat? Karena kiai itu mungkin tahu kalau di Islam cuma 4 batasnya. Coba di Islam boleh sampai 10, mungkin dia nikahnya 10 dia. Santrinya banyak. Ini persis kayak Walid ini. Walid Naqdawi. Dan yang lebih parah lagi, si ustaz, si kiai ini masih umur muda katanya. Waktu itu umur 30-an. 30-an katanya. Lebih tua saya 43 sekarang. Masih muda ini. Jadi dia ngancem-ngancem kalau nggak nikah nggak dapat barokah, ilmunya nggak manfaat. Ya mah akhirnya ngancem nikah lah dia. Dan yang lebih parah lagi apa, Bu? Kata mahasiswi saya itu, sudah alim di sana dia. Dia itu suka main tolak cerai gitu. Jadi 4, sudah mungkin bosan cerai gitu. Nyari lagi yang baru. Cerai lagi. Lah ini kan bukan hubud dunia lagi nih ya. Ya. Itu sudah namanya ditundukkan sama nafsu dia. Nafsu seksual. Biasanya orang seperti ini tuh ya alasannya apa? Saya ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi dari mana? Giliran poligami sunnah Nabi, giliran tahajud sampai subuh enggak. Kalau sunnah Nabi itu ya semuanya, jangan poligaminya doang. Poligami Nabi itu dituntun, disuruh oleh Allah. Kalau ente siapa yang nuntun? Setan itu. Mohon maaf ya. Gimana garis setan? Wong dia main cerai ganti terus. Coba anak kelas 2 sanawiyah dinikahin, dia masih punya masa depan coba. Diancam dengan barokah, kalau nggak nikah saya nggak barokah. Dan itu bukan hanya satu, Pak. Maksudnya bukan satu kiai. Masih banyak yang di sana-sana itu kayak gitu. Dulu ada di Bandung, juga sama itu. Sampai 10 orang itu, sampai ada yang sampai hamil. Dan sekarang di penjara itu. Itu ada. Ya ini namanya oknum-oknum kiai. Artinya apa?
Jangan kemudian melihat kiainya, itu kan cuma titel saja itu. Profesor, doktor, tapi profesor mahasiswinya di pelecehan seksual di ruangannya. Lagi hal namanya itu, hal syaitoniyah namanya. Lagi di ya kerasukan setan, jin. Jadi itu Pak ya. Jadi ya Allah, jadi amal ini bermacam-macam, amal ibadah karena halnya yang bermacam-macam. Berarti sama begitu kebalikannya. Orang maksiat itu juga macam-macam ya Pak ya. Karena halnya setannya juga macam-macam itu. Ya, ada setan tukang bisikin korupsi, ada yang suruh ngambilin santrinya, dan seterusnya lah, macam-macam. La ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam bisawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kenapa? Profesor? Profesor Abu Salim. Ya. Di UIN. Dulu tetangga saya kan. Lagi muda. Lagi anak-anak kan dagang kue. Kue nasi uduk kan di profesor. Dia di UIN, akhirnya pindah ke Riau jadi warek. Ada yang jahil. Ngobatin sama temen saya. Sekarang balik lagi ke UIN. Jakarta atau di mana itu lagi. Nanya apaan? Cerita aja ini makan Nanya. Iya. Saya jadi di sana, Dek. Iya. Apa ini mana abangnya? Ya kayaknya kenal. Terima kasih apa yang sudah disebutkan di kita. Ada yang ingin saya tanyakan tentang wala ainul ra'at wala udhun sami'at wala hatara fi fu'adil masyar. Dari situ ada kalimat yang berkaitan dengan di sini. Fi fu'adil masyar. Jadi bagaimana perbedaannya itu antara fu'ad, qalbun, kemudian ini sudah ada dari asbab. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan fi qalbi basyar ya. Dalam yang saya tahu fi qalbi basyar atau fuad ya. Kalau pertanyaannya apa perbedaannya qalbun fuad ya? Saya belum begitu tahu ya. Qalbun fuad basiroh itu juga sama. Basiroh qalbun fuad itu ya ada yang inti, ada yang di luarnya inti ya. Itu yang membedakannya, tapi pastinya saya belum tahu. Saya tidak bisa menjelaskan secara pasti apa namanya perbedaan antara qalbun, fuad sama basiroh itu juga sama itu. Basiroh itu juga mata hati juga sama. Ada lagi satu lagi apa ya lupa saya. Kalau bahasan kita kan bedanya antara hal, khotir sama makom tadi. Khotir itu sesuatu yang terlintas tadi sampaikannya, yang masih antara nur dan kegelapan. Itu namanya khotir, sesuatu yang terlintas dalam benak kita. Jadi kalau dalam hadis tadi itu kan itu hadis tentang surga. Jadi surga itu dan kenikmatannya itu mala ainun ro'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, keindahannya. Jadi ketika nanti masuk surga Pak, kita kaget. Nggak pernah lihat mata kita. Seindah-indah yang ada di Swiss. Ya kan paling indah di Swiss katanya. Itu jauh dengan di surga itu. Nggak pernah lihat seindahnya. Mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at. Nggak pernah mendengar suara semerdu ini. Jadi suaranya surga itu merdu banget. Semerdu-merdu suaranya siapa? Bang Haji Roma lah, masih tahu kan? Ya. Atau War Muammar ZA. Surga itu juga wangi Pak. Sewangi-wanginya kita mau misik, wah jauh. Wanginya surga itu 500 tahun kecium. Jaraknya 500 tahun, 500 jauh. Ya. Mala ainurad wala udhun samat wala khotara fi qalbi bashar.
dan tidak pernah terlintas dalam qalb. Qalb ini atau qalb di sini, kalian saya tahu itu qalb. Qalb itu bukan arti yang ada dalam hati sini ya, dalam benak kita maksudnya. Jadi tidak pernah terbetik dalam benak kita. Tidak pernah tergambar dalam pikiran kita. Setiap yang kita lihat itu kan terpotret, Pak. Setiap mata kita melihat itu langsung terpotret, tergambar dalam pikiran kita. Oh, seperti ini. Oh, Puncak itu seperti ini. Oh, Ciwidey ini seperti ini di Bandung. Oh, Dieng ini seperti ini. Terekam setiap kita melihat. Baik itu melihat langsung atau dalam video contohnya. Dan ketika melihat surga, beda ya. Jauh lah ya. Jadi yang ada yang ada di Quran itu ya, jannatin tajri min tahtiyal anhar. Ada taman-taman yang di bawahnya air mengalir. Jangan dibayangkan kayak di puncak ya. Pak, kayak di puncak mah biasa saya. Oh, jangan, itu cuma ilustrasi. Allah berjanji enggak seperti itu. Ya, tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun tergambarkan, terilustrasikan dalam pikiran kita. Ya. Pokoknya istimewa ya. Nah, yang penting masuk surga dulu. Itu yang terpenting ya. Bagaimana bentuknya? Gitu. Apalagi bidadari ya. Wes, bidadari nih. Wah, katanya kalau minum kelihatan. Yang selalu perawan. Wah, jangan digambarin, Pak. Nanti Bapak pengen nikah lagi. Selalu perawan. La ilaha illallah. Nah, itu Pak ya. Wallahu alam. Mohon maaf nanti mungkin PR bagi saya nanti. PR bedanya fuad sama qalb ya. Wallahu a'lam. Mohon maaf sekali lagi. Hari ini yang dibagikan adalah bahasa bersama kita ikuti pelajaran telah disampaikan oleh guru kita, semoga disampaikan bermanfaat untuk kita dan menjadikan semoga Allah berikan kemudahan untuk menerimanya dan semoga Allah beri kita semua kepada dari guru kita. Selanjutnya sama-sama kita ikuti doa yang dipimpin oleh seluruh majelis yang mengikuti hari baru di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal fajrin umuri alaqati umuri wa salatullah wa salamu ala
قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah, alhamdulillah telah sama-sama kita pada hari ini. Semoga bermanfaat kita semua dan kita berharap semoga di dalam perbuatan datang Allah masih beri kesempatan untuk menerima dan pelajaran kita semua. Dan semoga Allah yang kita berhasil wafat. Amin. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.